Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan melakukan review materi mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Bonda Sisepa Putra. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Ulil Yakin dengan NIM 2405121476. Kemudian ada teman saya sebagai ketua Muhammad Diva Ikhlas Sulamal dengan NIM 2405121478, disusul dengan Muhammad Safa Al-Kafi dengan NIM 2405121491, dan dua teman wanita saya yaitu Novia Syahidatul Takzia dengan NIM 2405121489 dan juga Fariha Zen dengan NIM 240512149192. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan topik pembahasan pada review materi kali ini. Yang pertama adalah ada put, yang kedua post, yang ketiga perbedaan put dan post, keempat get, kelima posting, keenam perbedaan get dan posting, ketujuh kunci keamanan jaringan, ke-8 cara menemukan kunci keamanan jaringan, ke-9 kelebihan dan kekurangan kunci jaringan, 10 pentingnya keamanan jaringan, 11 jenis kunci keamanan jaringan, 12 kesalahan ketidakcocokan kunci jaringan, 13 cara memperbaiki ketidakcocokan, dan yang ke-14 terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode put. Apa sih metode put itu? Metode put digunakan untuk memperbarui sumber daya yang tersedia di server, biasanya menggantikan apapun yang ada di URL target dengan yang lain. Metode ini idempotent, yang berarti beberapa permintaan identik menghasilkan keadaan yang sama. Put meminta agar entitas terlampir harus disimpan di bawah URI atau Uniform Resource Identifier yang diminta. Keuntungan dari metode put yaitu pada metode put dapat membantu menyimpan entitas yang disediakan di bawah URI yang disediakan. Jika entitas yang disediakan sudah ada, dapat melakukan operasi pembaruan, dapat membuat dengan URI tersebut, memudahkan membuat resource dengan metode put. Kekurangan dari metode put yaitu metode put bisa menyebabkan masalah jika digunakan dengan sumber daya yang rumit, karena jika terjadi kesalahan pada saat mengirim permintaan, sumber daya tersebut akan hilang atau menjadi rusak. Berikut merupakan contoh dari metode put, yaitu HTTP put bisa http://www.google.com. Di sini ada meminta dan respons yang artinya sudah menerima dari 200 grade. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode post. Apa itu metode post? Metode post digunakan untuk mengirimkan data secara tersembunyi melalui permintaan HTTP. Data yang dikirimkan dengan metode post tidak akan muncul di URL, sehingga lebih aman dan lebih cocok untuk mengirim data sensitif seperti kata sandi atau informasi pribadi. Data dikirimkan sebagai bagian dari badan permintaan HTTP dan tidak terlihat oleh pengguna atau tersimpan dalam log server. Keuntungan dari metode post yaitu metode ini membantu untuk menentukan URI sumber daya serta dapat mengirim permintaan untuk menerima entitas sebagai bawahan baru dari sumber daya yang diidentifikasi oleh URI. Penggunaan post saat memerlukan server yang mengontrolkan pembuatan URL sumber daya. Metode ini dapat digunakan untuk mengirim data biner dan ASCII. Sedangkan kekurangan dari metode post yaitu data yang dikirim dengan post tidak muncul di URL, sehingga lebih aman untuk data sensitif. Namun, data yang dikirim dengan post tidak bisa di bookmark atau di-share dengan mudah, dan pengiriman data besar bisa memakan waktu lebih lama karena dikirim melalui badan permintaan HTTP. Berikut merupakan contoh dari metode post.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifaila Sulaman Monaf dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama ada metode GET. Metode GET adalah metode yang digunakan untuk menambahkan data formulir ke URL dalam pasangan nama atau nilai. Jika menggunakan GET, panjang URL akan tetap dibatasi. Ini berfungsi untuk membantu pengguna mengirimkan bookmark. GET lebih baik digunakan untuk data yang tidak memerlukan keamanan apapun untuk memiliki gambar atau dokumen. GET juga di sini terdapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kekurangan GET. Tidak cocok untuk mengirim informasi sensitif karena URL dapat terlihat atau disimpan dalam login server. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk operasi yang memerlukan perubahan pada biaya server. Selanjutnya ada kelebihan dari GET. Yang pertama ada kesederhanaan. GET mudah digunakan dan dipahami karena hanya membutuhkan URL untuk meminta data. Yang kedua, permintaan GET menghasilkan respon yang konsisten dan tidak mengubah pada data server. Di sini juga ada fitur penting dari metode GET. Yang pertama, sangat mudah untuk membookmark data menggunakan metode GET. Yang kedua, metode ini memungkinkan Anda menyimpan data dengan mudah. Selanjutnya ada posting. Post adalah metode yang didukung oleh HTTP dan mengabarkan bahwa server web menerima data yang disertakan dalam isi pesan. Post sering digunakan oleh World Wide Web untuk mengirim data yang dihasilkan pengguna ke server web atau saat Anda mengunggah file. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari posting. Yang pertama, kekurangan dari posting adalah post membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan GET karena data dikirimkan melalui badan permintaan bukan URL. Hasil dari permintaan post tidak dapat dibookmark sehingga kurang fleksibel untuk beberapa aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dari posting. Data yang dikirim melalui post tidak terlihat di URL sehingga lebih aman untuk mengirim informasi sensitif. Yang kedua, post dapat mengirimkan berbagai jenis data termasuk teks, numerik, dan biner. Di sini juga terdapat fitur penting dari post. Yang pertama, parameter metode post tidak disimpan dalam riwayat browser. Yang kedua, tidak ada batasan dalam mengirimkan panjang data. Selanjutnya di sini ada perbedaan dari GET dan posting. Perbedaan yang pertama dari GET dan posting bisa dilihat dari yang GET terlebih dahulu. Dalam metode GET, nilai terlihat di URL. Permintaan GET seringkali dapat disimpan dalam change. Parameter GET tetap ada dalam riwayat browser web. Terbatas pada panjang URL, biasanya 2048 karakter. Selanjutnya ada posting. Dalam metode post, nilai tidak terlihat di URL. Permintaan post hampir tidak dapat di-change. Selanjutnya, parameter tidak disimpan dalam riwayat browser web. Tidak ada batasan panjang data. Selanjutnya, kunci keamanan jaringan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifaila Sulaman Monaf dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama ada metode GET. Metode GET adalah metode yang digunakan untuk menambahkan data formulir ke URL dalam pasangan nama atau nilai. Jika menggunakan GET, panjang URL akan tetap dibatasi. Ini berfungsi untuk membantu pengguna mengirimkan bookmark. GET lebih baik digunakan untuk data yang tidak memerlukan keamanan apapun untuk memiliki gambar atau dokumen. GET juga di sini terdapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kekurangan GET. Tidak cocok untuk mengirim informasi sensitif karena URL dapat terlihat atau disimpan dalam login server. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk operasi yang memerlukan perubahan pada biaya server. Selanjutnya ada kelebihan dari GET. Yang pertama ada kesederhanaan. GET mudah digunakan dan dipahami karena hanya membutuhkan URL untuk meminta data. Yang kedua, permintaan GET menghasilkan respon yang konsisten dan tidak mengubah pada data server. Di sini juga ada fitur penting dari metode GET. Yang pertama, sangat mudah untuk membookmark
data menggunakan metode GET. Yang kedua, metode ini memungkinkan Anda menyimpan data dengan mudah. Selanjutnya ada posting. Post adalah metode yang didukung oleh HTTP dan mengabarkan bahwa server web menerima data yang disertakan dalam isi pesan. Post sering digunakan oleh World Wide Web untuk mengirim data yang dihasilkan pengguna ke server web atau saat Anda mengunggah file. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari posting. Yang pertama, kekurangan dari posting adalah post membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan GET karena data dikirimkan melalui badan permintaan, bukan URL. Hasil dari permintaan post tidak dapat di-bookmark sehingga kurang fleksibel untuk beberapa aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dari posting. Data yang dikirim melalui post tidak terlihat di URL sehingga lebih aman untuk mengirim informasi sensitif. Yang kedua, post dapat mengirimkan berbagai jenis data termasuk teks, numerik, dan biner. Di sini juga terdapat fitur penting dari post. Yang pertama, parameter metode post tidak disimpan dalam riwayat browser. Yang kedua, tidak ada batasan dalam mengirimkan panjang data. Selanjutnya di sini ada perbedaan dari GET dan posting. Perbedaan yang pertama dari GET dan posting bisa dilihat dari yang GET terlebih dahulu. Dalam metode GET, nilai terlihat di URL. Permintaan GET seringkali dapat disimpan dalam change. Parameter GET tetap ada dalam riwayat browser web, terbatas pada panjang URL, biasanya 2048 karakter. Selanjutnya ada posting. Dalam metode post, nilai tidak terlihat di URL. Permintaan post hampir tidak dapat di-change. Selanjutnya, parameter tidak disimpan dalam riwayat browser web. Tidak ada batasan panjang data. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kunci keamanan jaringan. Apa itu kunci keamanan jaringan? Kunci keamanan jaringan adalah kata sandi atau tanda tangan digital yang dimasukkan sebagai otorisasi untuk mendapatkan akses ke jaringan nirkabel. Ini memungkinkan membuat koneksi aman antara pengguna yang meminta akses dan jaringan. Ini juga dapat membantu mengautentikasi jaringan rumah atau kantor dan melindungi dari akses tidak sah atau tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu cara menentukan kunci keamanan jaringan di Windows. Yang pertama, dari taskbar, klik kanan, ikon jaringan. Yang kedua, pilih pengaturan, jaringan dan internet. Yang ketiga, ketuk koneksi. Dan yang keempat, di bawah jaringan aktif, pilih koneksi. Yang kelima, di bawah tab status Wi-Fi, pilih properti nirkabel. Dan yang keenam, dari tab keamanan, ketuk kotak centang tampilan karakter. Sekarang akan melihat kunci keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kunci keamanan jaringan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu kunci keamanan membatasi akses hanya untuk pengguna yang memiliki izin, sehingga melindungi jaringan dari penyusup. Yang kedua, meretas serangan virus atau spyware dari internet tidak akan membahayakan komputer fisik. Dan yang terakhir, dengan enkripsi, informasi akan dikirim antar perangkat menjadi lebih aman dari penyadapan atau pencurian data. Dan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu mengelola kunci keamanan di lingkungan dengan banyak pengguna dapat menjadi rumit dan memerlukan pengelolaan yang baik. Yang kedua, tanpa kunci keamanan jaringan yang andal, kompleksitas serangan cyber dapat melemahkan keamanan jaringan, sehingga hacker dapat dengan mudah meretas data. Dan yang terakhir, jika menggunakan kata sandi yang sederhana, jaringan menjadi rentan terhadap serangan brute force atau tebakan acak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safal Kafi dengan NIM 240512149191. Di sini saya minta maaf karena laptop saya sedang rusak. Saya akan menjelaskan apa sih pentingnya keamanan jaringan. Pentingnya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah elemen krusial dalam dunia digital untuk melindungi data, sistem, dan infrastruktur dari ancaman cyber.
Berikut adalah alasan mengapa keamanan jaringan sangat penting. Yang pertama, ada perlindungan data pribadi dan bisnis. Keamanan jaringan mencegah pencurian informasi sensitif seperti data pribadi, informasi keuangan, atau kekayaan intelektual oleh pihak tidak berwenang. Yang kedua, ada mencegah ancaman cyber. Dengan meningkatnya serangan seperti malware, ransom, dan spyware, keamanan jaringan membantu melindungi sistem dari kerusakan atau sabotase. 3. Menjaga stabilitas operasional. Serangan cyber dapat mengganggu atau menghentikan operasional bisnis. Keamanan jaringan memastikan keberlangsungan aktivitas tanpa gangguan. Yang keempat, mematuhi regulasi. Banyak regulasi mewajibkan perlindungan data yang memadai. Sistem keamanan jaringan membantu organisasi mematuhi aturan tersebut. Yang kelima, meningkatkan performa jaringan. Dengan memonitor aktivitas jaringan secara berkala, keamanan jaringan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Jenis keamanan jaringan. Ada beberapa jenis keamanan jaringan. Yang pertama ada WEP, Wired Equivalent Privacy, merupakan protokol keamanan Wi-Fi tertua. Menggunakan kunci enkripsi statis yang mudah diretas, rentan terhadap berbagai jenis serangan karena kelemahan enkripsinya. Yang kedua ada WPA, Wi-Fi Protect Access. Yang pertama diperkenalkan sebagai perbaikan dari WEP. Dua, menggunakan kunci enkripsi dinamis yang lebih aman dibandingkan WEP. Yang ketiga, namun masih memiliki beberapa celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas terampil. Yang ketiga ada WPA 2 atau Wi-Fi Protect Access 2. Standar keamanan paling kuat saat ini. Yang kedua, menggunakan enkripsi AES untuk memberikan tingkat keamanan tinggi. Yang ketiga, mendukung protokol CCMP untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data. Yang keempat ada WPA 3, Wi-Fi Protect Access 3, opsional jika tersedia. Versi terbaru dengan meningkatkan keamanan lebih lanjut dibandingkan WPA 2, lebih tahan terhadap serangan brute force dan menyediakan perlindungan tambahan untuk perangkat IoT. Ketidakcocokan keamanan jaringan. Apa itu ketidakcocokan keamanan jaringan? Kesalahan ketidakcocokan kunci jaringan terjadi ketika kata sandi atau network security key yang dimasukkan tidak cocok dengan yang telah di-setel pada jaringan Wi-Fi. Hal ini seringkali mencegah perangkat untuk terhubung ke jaringan tersebut. Beberapa penyebab utama kesalahan ini meliputi: yang pertama, kata sandi salah. Penggunaan mungkin salah memasukkan karakter, termasuk huruf besar dan kecil yang tidak sesuai. Yang kedua, kompatibilitas perangkat. Perangkat yang lebih tua mungkin tidak mendukung standar keamanan jaringan terbaru seperti WPA. Yang ketiga, masalah pada router. Router mungkin mengalami gangguan atau membutuhkan pembaruan firmware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fuad Ulil Yakin dengan NIM 240512144176. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara memperbaiki ketidakcocokan keamanan jaringan. Dalam memperbaiki ketidakcocokan keamanan jaringan ada beberapa cara. Yang pertama yaitu periksa dan masukkan kata sandi dengan benar. Yang dimaksud adalah pastikan kata sandi yang dimaksudkan sesuai dengan yang telah disetel pada router. Perhatikan huruf besar dan kecilnya, serta hindari spasi tambahan atau kesalahan pengetikan. 2. Restart router dan perangkat. Matikan router dan perangkat Anda, lalu hidupkan kembali. Terkadang, restart sederhana dapat mengatasi gangguan sementara pada koneksi jaringan. Untuk cara yang ketiga yaitu lupakan jaringan dan sambungkan ulang pada perangkat Anda. Pilih opsi untuk forget network pada jaringan Wi-Fi yang bermasalah.
sambungkan kembali ke jaringan tersebut dan masukkan kunci keamanan dengan benar. Yang keempat, nonaktifkan antivirus sementara. Jika Anda menggunakan antivirus pihak ketiga, coba nonaktifkan sementara karena beberapa program antivirus dapat mengganggu koneksi jaringan. Untuk cara yang kelima, yaitu perbarui atau install ulang driver jaringan. Yang dimaksud adalah periksa apakah driver jaringan Anda sudah diperbarui. Jika tidak atau belum, kunjungi situs web produsen untuk mendapatkan versi yang terbaru. Anda juga dapat menghapus driver jaringan melalui device manager dan menginstalnya kembali secara otomatis setelah restart komputer. Cara yang keenam yaitu refresh pengaturan IP. Gunakan perintah berikut di command prompt untuk memperbarui pengaturan IP text. Nah, setelah itu, restart komputer Anda dan coba sambungkan kembali ke jaringan. Untuk cara yang ketujuh yaitu reset router ke pengaturan pabrik. Jika semua langkah di atas gagal, reset router ke pengaturan pabrik. Setelah itu, buat nama jaringan baru dan kunci keamanan yang baru. Untuk kesimpulan seluruh materi adalah metode HTTP seperti put, post, get, dan posting memiliki fungsi berbeda dalam pengiriman dan pengelolaan data di web. Keamanan jaringan melalui kunci keamanan penting untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Jenis-jenis kunci keamanan jaringan berkembang dari WEP ke WPA3 untuk meningkatkan keamanan. Ketidakcocokan kunci jaringan bisa terjadi karena kesalahan kata sandi atau masalah teknis. Nah, dan ada beberapa cara untuk memperbaikinya. Protokol routing dinamis membantu jaringan menemukan jalur yang alternatif saat terjadi gangguan. Nah, berikut sumber referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT ini. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya memohon maaf sebesar-besarnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebelum menutup review materi kali ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun seperti biasa. Malam minggu bermain catur, duduk di kursi dilempar kartu. Mohon maaf atas segala tutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.